Saya kemarin sudah berikan link untuk mengumpulkan, tetapi baru saya bikinkan ruangnya untuk mengumpulkan tugas di bab satunya di Google Classroom. Dan sampai hari ini masih ada yang konsultasi judul. Saya berharap secepatnya untuk bisa direalisasikan dalam tulisan-tulisan. Yang sudah menyelesaikan 1 halaman, 2 halaman, siapa di sini? Karena Ada? baru itu Ustaz, 3 halaman Ustaz, 3 halaman latar belakang Ustaz. Oke, coba di share supaya kita bisa cermati. Nanti dari sana baru saya kasih masukan dan bagaimana baiknya. Kalian Mendeley sudah tahu ya? Kita lihat dari judul dulu. Coba bacain. Proposal penelitian penggunaan platform Classcraft berbasis pendekatan game-based learning pada pembelajaran bahasa Arab. Oke. Rizka, ini nanti rencananya kamu akan melihat, kalau lihat dari judulnya, kamu akan melihat, mengobservasi, memotret, mendeskripsikan bagaimana ya, pembelajaran bahasa Arab di mana gitu nih, di mananya? Di SMA. Di SMA Ustaz. Jadi kamu akan melihat, mendeskripsikan bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab menggunakan platform Classcraft begitu. Nah Ustaz. Jadi hanya memotret dan mendeskripsikan nanti kan? Atau menerapkan. Oh menerapkan Ustaz. Jadi penggunaan platform ini, kalau gitu judulnya jangan gini ya. Kalau tambahkan dalam rangka. Jadi penggunaan platform Classcraft berbasis pendekatan game-based learning. Maunya pakai penelitian tindakan atau pakai eksperimen? Eksperimen Ustaz. Kalau eksperimen harusnya langsung pengaruh pengguna. Kalau yang tindakan tuh bagaimana Ustaz? Afan, kalau yang itu. Kalau yang tindakan untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Arab gitu. Afan Ustaz, terputus Ustaz. Kenapa Ustaz yang tindakan? Kalau tindakan penggunaan berbasis game-based learning untuk meningkatkan hasil belajar gitu, harus ada kata meningkatkan. Oh iya. Kalau eksperimen pengaruh penggunaan platform terhadap hasil belajar atau terhadap keterampilan apa gitu nanti. Kamu maunya eksperimen? Yang pengaruh apa tadi Oke. Ustaz? Tindakan ya Ustaz? Yang pannya diganti terhadap hasil belajar. Nah, itu benar. Ya. Game based learning terhadap bukan yang padanya diganti yang padanya. Oh. Terhadap hasil belajar bahasa Arab. Siswa, langsung sebutin siswa SMAX.
Siswa SMA. Ini langsung disebut aja Ustadz. Boleh. Nah, begini. Ini berarti nanti kamu memang akan mengarahkan apa yang kamu tulis ini pada satu penelitian eksperimen. Yang dieksperimenkan adalah platform itu, basisnya game-based learning, kemudian yang akan diukur nanti adalah hasil belajarnya. Gitu. Oke, paham sampai di sini? Paham Ustadz, berarti penelitian eksperimen ya Ustadz? Turun. Eksperimen. Nah, Ya, Ustadz. turun. Ya. Coba pengen lihat bab satu. Hilang. Oke, teman-teman. Jadi ada yang judulnya mirip-mirip dengan punya Rizka ini? Nama Ustadz Afwan? Nggak ada. Nggak ada nggak yang punya judul mirip punya kamu nggak, teman-teman? Saya Yang pengaruh mirip gitu. juga. Yang eksperimen. Saya mirip juga. Apa punya kamu, Nabila? Kamu pengaruh juga ya? Iya, Pengaruh. bentar sih. Oke. Turun, Rizka. Di latar belakang. Stop. Gedein dikit, gedein. Bisa. Oke. Ya, cukup. Iya. Kalau taruh, saya pilih atas sedikit. Jadi kita bicara di awal ini, Rizka, kamu kan meneliti tentang hasil belajar bahasa Arab. Kita mulai dengan pendidikan, tapi nanti kamu kemudian akan masuk pada problem hasil belajar bahasa Arab gitu. Jadi, oke. Coba naik dulu. Ke atas dulu. Yang ke bawah. Suara saya jelas? Afwan Ustadz, putus-putus Ustadz. Suara saya putus-putus? Nah, Nabila, Ustadz. yang lain juga sama dengernya? Jelas, Ustadz. Hah? Jelas, Diana, jelas. Jelas. Putus-putus kalau Diana tuh. Ya. Putus-putus ya? Oke, mudah-mudahan lancar. Pertama ingin saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan eksplorasi di bab awal terkait dengan penelitian, maka kamu harus pahami mana yang menjadi pokok persoalan dari masalahmu itu. Pokok persoalan itu adalah terkait dengan variabel, pokoknya variabel utama atau variabel terikatnya, atau variabel Y-nya. Nah, kalau Rizka Putra Thorik ini, variabel utamanya adalah hasil belajar bahasa Arab. Tentang hasil belajar bahasa Arab. Jadi, yang harus dikemukakan lebih banyak adalah problematika terkait dengan hasil belajar bahasa Arab. Nah, itu yang harus dieksplor. Bahwa itu kemudian kamu larinya misalnya dari awalnya pendidikan, kemudian lari ke hasil belajar, hasil pendidikan. Terutama hasil belajar bahasa Arab. Nah, kutip dari artikel dari masalah-masalah
yang relevan terkait dengan bagaimana kesulitan siswa atau problematika siswa dalam belajar bahasa Arab, terutama di level SMA atau MAN. Gitu. Kemudian sesudah kamu mengeksplor itu, secara umum dulu, belum langsung ke MAN, tapi hasil belajar bahasa Arab atau kondisi umum bagaimana belajar bahasa Arab di Indonesia. Mulai dari situ. Saya ulangi lagi, kondisi umum belajar bahasa Arab di Indonesia. Sesudah itu kemudian bagaimana pembelajaran bahasa Arab secara umum terkait dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Misalnya kaitkan dengan COVID, kaitkan dengan beberapa, ini sudah bagus ini. Ada beberapa pembelajaran berbasis teknologi dan lain-lain. Kemudian nanti mengarah pada variabel yang ditulis, yaitu tadi kalau si putra Torik ini yang turun dikit, Torik, terkait dengan pembelajaran berbasis dari itu kelas craft dan berbasis ada dua hal itu game. Oke, ini sudah bagus nih. Game based learning, oke. Cukup. Rizka Putra Torik, oke. Itu ada satu paragraf 2 kalimat itu nggak efektif itu. Nah, Ustadz yang di mana, Ustadz? Jadi itu kan, nah itu game based learning itu ada berapa kalimat itu dalam satu paragraf? Nah. Satu doang, Ustadz, game based learning. Satu doang. Iya, dua kalimat doang. Nah, kamu belum menjelaskan, ini kan kamu sebenarnya ingin mengeksplor tentang game based learning tuh. Belum, ini kalimat kedua itu tidak menjelaskan tentang game based learning itu. Jadi ketika misalnya kamu menyusun game based learning adalah pendekatan pembelajaran, nah eksplor lagi tuh. Yang sudah memakai game based learning itu pada pelajaran apa saja, misalnya kutip dari artikel-artikel. Jangan langsung masuk ke dalam konteks belajar bahasa Arab, belum banyak digunakan, belum ke situ belum. Tapi jelaskan dulu apa itu game based learning, problem-problem atau keberhasilan yang sudah dicapai orang lain dalam game based learning. Begitu cara kita mengeksplor sebuah paragraf. Kalimat pokoknya apa, kemudian baru dikuatkan dengan kalimat-kalimat berikutnya. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa Arab itu menjadi paragraf baru itu yang kamu harus eksplor itu. Pendekatan ini belum banyak digunakan. Meskipun belum banyak digunakan, tapi pasti sudah ada yang menggunakan gitu. Kutip. Jadi dalam konteks belajar besar belum banyak digunakan. Namun begitu beberapa penelitian yang sudah menggunakan ini, misalnya apa gitu. Paham, Rizka? Jelas suara saya? Paham, Ustadz? Jelas, Ustadz. Ya. Jadi eksplorlah satu kalimat pokok utama itu dengan kalimat penjelas. Yang kalimat penjelas itu kamu ambil dari artikel, gitu caranya. Ini misalnya di kalimat di paragraf yang atasnya itu sebenarnya udah bagus tuh, gamifikasi merupakan ini, permainan ini semakin menarik, itu kan sudah kamu tambahkan dengan beberapa artikel. Nah, di game based learning juga perlu ditambahkan itu. Ya. Oke, turun. Coba. Ini ringkas aja dulu, turun. Ya, terus. Saya ingin lihat bagian akhir, kalimat akhir. Afwan, Ustadz. Ini kan Nah, kelas itu ya, oke. belum rapi-rapi banget, Ustadz. Mungkin nanti mau dirapin lagi, Ustadz. Iya, Itu nggak saya apa-apa, nggak apa-apa. Iya, oke. Siap, turun terus, turun. Udah bagus tapi ini, ya, terus. Turun dulu. Udah ada masalahnya belum? Nah,
kalimat diharapkan ini itu nanti jadi tujuan itu, tapi belum begitu. Di bagian akhir ini udah termasuk bagian akhir ini ya, Tarik, Belum yang Ustadz. kelas kaf ini. Hindari kata diharapkan. Belum. Coba di kalimat yang terakhir itu kan ada kata diharapkan itu. Oh, Nah, iya. yang itu tuh kan pada penggunaan platform kelas diharapkan para siswa. Nah itu kamu harusnya yang di atas juga itu di kalimat kan ada. Nah diharapkan para siswa itu juga. Nah, kemukakan di sini apa yang sudah dilakukan orang lain terkait dengan penelitian Klaskaf dan bagaimana hasilnya gitu. Misalnya Lutfiah, misalnya pada penggunaan platform ini Lutfiah menemukan bahwa terjadi begitu-begitu. Jadi jangan diharapkan, kalau diharapkan itu kan nanti ketika kita sudah tetap kemukakan bahwa Klaskaf ini sudah digunakan orang lain dan hasilnya seperti apa gitu. Baru kemudian di bagian penutupnya nanti kamu akan mengatakan bahwa dalam pembelajaran bahasa Arab Klaskaf itu belum banyak digunakan dan ini gitu. Hanya di beberapa level tertentu saja, terutama dalam di level SMA gitu, sehingga kemudian kamu tertarik untuk menggunakan ini dalam penelitian, itu yang penting. Bisa dipahami, Tarik? Bisa Ustadz. Oke, ya. Jangan diharapkan dulu, nanti di bagian akhir. Di bagian akhir. Nah, dengan menggunakan memilih itu maka gitu diharapkan. Oke, cukup kamu. Mudah-mudahan ketangkap cara bikin latar belakangnya. Ada yang kesulitan bikin latar belakang? Jangan ragu-ragu minta bantuan ChatGPT atau AI yang lain. Jadi saya tidak mengharapkan lagi. Jadi kalau yang kesulitan, minta tolonglah pada yang bisa, yaitu artificial intelligence yang tersedia banyak di laptop. Oke, ada yang kesulitan sampai di sini? Ustadz, Ada? Ya, tentu. ini Ustadz latar belakang Ana masih berbasis dengan pengalaman Ana waktu magang Ustadz. Jadi masih belum terlalu banyak mengutip dari artikel karena yang artikel yang saya temui itu tuh apa namanya sedikit kurang relevan gitu Ustadz dengan pengalaman Ana di PKL itu kira-kira gimana ya Ustadz? Jadi pengalaman di lapangan itu merupakan pra riset namanya, pra penelitian. Di mana ditaruhnya di bagian akhir sudah kita menjelaskan fenomena umum. Jadi sekali lagi modelnya adalah seperti piramida terbalik. Atas dulu masalah-masalah umum yang global, kemudian baru mengerucut berdasarkan hasil temuan di lapangan gitu. Misalnya Guntur, kamu melakukan penelitian apa tuh? Aku mau tentang pengaruh media baru Ustadz. Maksudnya Iya, media apaan? yang jarang itu. Apa Ustadz? Iya, apaan namanya medianya? Oh iya media crowdpur. Ya, pokoknya hasil belajar terhadap belajar bahasa Arab, hasil belajar bahasa Arab. Iya, nah Ustadz. Iya, iya. Kamu bicara dulu tentang pendidikan saat ini secara umum, kemudian bagaimana belajar bahasa Arab, kemudian inovasi apa saja yang sudah di dalam pembelajaran bahasa Arab, diumumkan secara umum, kemudian persoalan-persoalan apa yang dihadapi oleh peneliti, oleh guru dalam belajar bahasa Arab itu, kemudian kamu berdasarkan hasil risetmu itu bahwa ada media yang menarik tadi itu sudah dipakai di mana saja. Kemudian di lapangan seperti apa kondisi di lapangan? Nah, kondisi di lapangan itu maka di bagian paling bawah itu.
untuk menjelaskan nanti kenapa penting untuk menggunakan media itu, gitu. Gitu, Guntur. Jadi yang kamu lakukan kemarin itu ditaruh di bagian paling bawah sebelum menutup bab 1, sebelum menutup latar belakang masalah. Jadi latar belakang itu perlu dikuatkan dengan pra-riset. Pra-riset itu bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi, yang bisa kita pertanggungjawabkan, kita kemukakan masalah yang dihadapi begini loh. Makanya kemudian saya menggunakan ini untuk mengatasi masalah tersebut. Gitu. Saya ambil judul ini untuk mengatasi masalah. Kira-kira begitu. Ya. Jadi perlu baca artikel dulu. Jangan nggak baca artikel. Kesulitan nanti. Jadi jangan langsung di bab 1 mengemukakan hasil observasi kita. Nggak begitu. Dipahami ya, Dokter? Insya Allah paham, Ustaz. Ya, jadi yang ngomong-ngomong dulu, nggak harus langsung dengan seperti yang kamu mau di judul itu. Umum aja dulu di bab 1, baru kemudian baru masuk masalahnya. Oke. Ada lagi? Saya sudah kirimkan, itu silakan diupload dulu aja di Google Classroom-nya, di apa saja yang sudah ditulis, 1 paragraf, 2 paragraf, dan saya berharap jangan, sekali lagi, jangan ditunda-tunda, karena digampangkan. Nggak ngerti, tanya ChatGPT. Tapi kemudian kamu olah sendiri. Gitu. Paham sampai sini? Bisa ya? Ustadz mau nanya. Iya, gimana Lutfi ya? Kalau nyari di GPT itu nanti kalau misalnya cari nih, terus nanti diolah pakai bahasa sendiri, itu berarti nggak pakai kutipan. Setelah itu baru cocokin dengan Google Scholar. 1 paragraf atau Harus. 1 kalimat yang kira-kira ada pokok atau keywordnya, masukin ke Google Scholar, kemudian kalau misalnya mau pakai bahasa Inggris diterjemahin dulu, kemudian baru cari itu. Nah, artikelnya ketemu, di-download, baru dikutipkan. Begitu caranya. Kebayang? Jadi langkahnya ChatGPT dulu, kemudian masukkan ke Word, diolah kata-katanya. Kalau misalnya mau pakai bahasa Inggris untuk nyari artikelnya, diterjemahkan dulu, baru ke Google Scholar, download artikelnya, kira-kira di bagian mana yang cocok, itu kemudian dicantumkan sebagai referensi. Begitu. Cara kerjanya begitu. Itu terus tiap paragraf begitu. Jadi kita nanti tiap paragraf akan menggunakan ini apa, referensi. Tapi ingat, di dalam mencantumkan referensi itu, setelah itu di bagian itu ada kata-kata kita sendiri, bisa merangkum, bisa istilahnya menjahitnya, bisa membandingkan, bisa mensimulasikan, bisa mensintesiskan. Jadi jangan semuanya kutipan juga semuanya gitu. Dan kutipannya nggak boleh kutipan langsung. Jadi ada pernyataan-pernyataan, misalnya kamu yang menegaskan, misalnya sudah mengutip apa, kemudian pernyataan yang menegaskan. Yang kamu tegaskan itu tanpa kutipan. Jangan sampai juga ada 1 halaman itu kutipan semua isinya. Nggak begitu juga. Gitu. Ya. Tapi kalau dari ChatGPT nanti insya Allah dibantu itu. Saya tunggu izin tanya, untuk ya. berarti di latar belakang itu nggak semuanya kita ngambil kutipan ya, Sat, ya? Ada narasi-narasi yang secara umum kita bisa berikan sendiri gitu. Rangkuman. Gitu. Oh, nah, Sat. Terus kalau misalkan kita ngambil definisi dari KBBI gitu, Sat, yang kita nggak ngambil dari artikel, terus itu perlu kita kasih kutipan nggak, Sat? Diambil dari mana gitu? Aslinya sebenarnya kamus itu tidak bisa dijadikan rujukan. Apa, Sat, Tapi putus-putus? orang aslinya kamus itu tidak bisa dijadikan rujukan aslinya.
Tapi karena kita orang bahasa, biasanya nanti ada juga dosen yang meminta eh, kita mencantumkan misalnya maharoh dari kata apa gitu. Ada juga yang begitu. Tapi di bab 1 haram ada definisi dari kamus. Karena kita tidak sedang menjelaskan definisi. Di bab 1 kita menjelaskan fakta-fakta temuan-temuan yang sudah ditemukan oleh orang lain maupun yang kita temukan di lapangan. Jadi jangan sampai ada definisi di bab 1. Gitu. Kan kita lagi menjelaskan latar belakang masalah yang ceritanya. Ya. Oh, Jelas berarti menurut saya? kalau misalkan saya kan terkait lingkungan gitu, Set. Jadi pertama tuh bahas definisi lingkungan dulu, Set. Itu gimana, Set? Jangan pakai definisi lingkungan. Kamu lingkungan Oh, berarti pesantren. Lingkungan pesantren ya kamu. oh, antum putus-putus, Set. Putus-putus suaranya. Putus-putus ya. Kamu sedang membahas pesantren misalnya. Ya, Iya, Set. Lingkungan jelas pesantren. nggak? Nah, ya kamu jelasin aja pesantren itu apa, bagaimana fenomena pesantren itu, bukan definisi pesantren, bukan definisi lingkungan, bukan begitu. Kamu Hmm, jelasin aja bagaimana suasana pesantren itu, gitu. hmm. Oke, tadi, Set. Jangan ada definisi di bab 1. Mungkin. Ya, tadi, Set. Syukran. Afwan. Oke, saya kasih waktu 2 hari untuk mengumpulkan sekumpul-kumpulnya bab 1 supaya saya tahu keseriusan kalian dalam nulis ini. Saya kasih waktu sampai hari besok, berarti Jumat malam. Kamu chat GPT aja sekali langsung dapat loh. Masa nggak jadi kan gitu. Oke, jadi dari chat GPT atau dari apapun, kemudian cari Google Scholar yang mendukung kalimat pernyataan dari chat GPT itu, kutipkan gitu. Dan kalau bisa usahakan. Jadi nanti yang sudah ngerti Mendeley dikumpulkan juga wordnya supaya bisa langsung ketika diklik memang sudah kelihatannya Mendeley apa bukan gitu. Mudah-mudahan dipahami. Itu dari saya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Taala. Saya masih ada rapat, jadi mohon izin agak cepat ini ajar. Yang penting kamu outputnya jelas nanti. Oke, begitu Nabila ya dan teman-teman. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Oh, sekarang, Set. Ustaz. Ustaz. Afwan, ya. Izin.